Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya Kafil Dani Fadli, bisa dipanggil Kafi dengan NIM 33333240014. Di sini saya akan menyelesaikan persoalan probabilitas diskrit menggunakan dua software, yaitu Excel dan RStudio. Jadi pertama kita baca permasalahannya, yaitu di sini Eva mengerjakan 10 soal benar salah. Jika Eva menjawab secara sembarang, peluang Eva menjawab 6 soal dengan tepat adalah sekitar. Nah, di sini kita bisa lihat, kita identifikasi terlebih dahulu soalnya. Ada kata-kata yaitu benar, salah. Itu masuknya ke dalam distribusi probabilitas binomial. Kenapa distribusi binomial? Karena cirinya yaitu ada kata benar, benar salah, yaitu kemungkinan. Ada dua kemungkinan antara benar salah, ya atau tidak, seperti itu. Itu masuknya ke dalam distribusi binomial. Nah, di sebelah kiri sudah ada tabel distribusi binomial. Di sini ada number S, kita isi dengan angka yaitu 6, yaitu total dari peluang si Eva. Trialsnya itu 10. 10 itu dari total Eva mengerjakan soalnya. Dan di sini ada probability. Probability-nya itu 0,5. Kenapa 0,5? Ya di soalnya itu ada benar salah. Jadi itu probabilitasnya itu setengah-setengah. 0,5 dan 0,5 seperti itu. Atau 1/2 atau 1/2 seperti itu. Kumulatifnya false. Nah, pasti bertanya-tanya kenapa false? Dikarenakan soal dijelaskan bahwa 6 soal dengan tepat kita sudah ditentukan peluang pada kejadian 6 soal tersebut, bukan secara bertambah false. Dipilih kalau pertanyaan menanyakan hasil yang persis pada satu nilai tertentu. Misalnya ingin tahu peluang kejadian tepat 6 kali. Kata kuncinya itu tepat atau persis. Sedangkan untuk true dipilih untuk pertanyaan menanyakan jumlah peluang yang terkumpul sampai nilai tertentu. Misalnya ingin tahu peluang kejadian banyak banyak paling banyak seperti itu. Kuncinya itu paling banyak. Oke. Untuk mencari hasilnya, kita tuh bisa menggunakan binom dis. Bisa sama dengan binom dis. Atau kita pilih ke formulas, insert. Nah, di sini ada statistical. Kita cari ke binom dis di sini. Binom dis di sini. Kita oke. Kita pilih numbernya. Numbernya di sini ada 6. Trialsnya 10. Probability-nya 0,5 dan kumulatifnya itu false. Kita oke. Oke, seperti itu. Nah, kita bisa dapat. Jadi, di pertanyaan, peluang Eva menjawab 6 soal dengan tepat adalah sekitar 0,2051. Seperti itu. Nah, di soal selanjutnya, kita baca soal nomor 2. Menurut teori genetika, persilangan tertentu sejenis marmut akan menghasilkan keturunan berwarna merah, hitam, dan putih dengan perbandingan 8:4:4. Hitunglah peluang bahwa dari 8 turunan terdapat 5 turunan berwarna merah, 2 turunan berwarna hitam, dan 1 turunan berwarna putih. Nah, kita identifikasi lagi seperti tadi, yaitu itu tuh masuknya ke distribusi multinomial. Kenapa distribusi multinomial? Dikarenakan ada 3 jenis. Ada 3 jenis dari soal tersebut yang diketahui. Jika sudah lebih dari dua jenis, itu tuh kita bisa menggunakan distribusi multinomial. Nah, di sini sudah ada tabelnya. Di sini ada kriteria P1, P2, P3, total, P dan X. P. Nah, di sini sorry, P di sini itu perbandingannya dari merah, hitam, dan putih. Nah, sebelum itu kita ada dapat perbandingannya yaitu 8:4:4. Nah, habis itu ditambah 8 tambah 4, 12, 12 tambah 4 itu 16. Nah, di sini di P1 ini kita seperti ini, 8/8/16. Seperti itu hasilnya, 0,5. Selanjutnya 4 sama dengan 4/16 sama
sama dengan 4/16 seperti itu. Lalu kita sum sama dengan sum dari sini ke sini ke P3, kita enter. Itu satu. Sekarang yang X-nya, yang X-nya itu tuh ininya apa, peluang dari keturunannya, yaitu 5 untuk yang berwarna merah, 2 yang untuk berwarna hitam, dan 1 untuk berwarna putih. Nah, yang ini kita bisa sum juga, buka kurung, kita pilih, kita enter, yaitu 8. Oke, kita lanjut yang sini. Yang ini kita hitung dengan menggunakan rumus multinomial di sini. Oke, habis itu kita pilih multinomial ini. Oke, titik ini 168 seperti itu. Dan untuk yang P1 yaitu sama dengan P1 yang itu seperti ini, X seperti itu. Yang kedua itu 0,25, angkat yang bawahnya X itu. Ini sama dengan dengan 1 seperti itu. Nah, untuk yang bawahnya kita kalikan semuanya. Hasilnya di multinomial yaitu 0,0820. Jadi kita seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah. Oke, selanjutnya di nomor 3 kita baca. Penyakit ganas Y berpeluang menyerang penduduk sebesar 0,001 sebuah kota berpenduduk 15.000 orang. Hitunglah peluang yang akan terdapat 3 penduduk yang terkena penyakit ganas tersebut. Oke, di sini kita baca soalnya. Setelah kita baca, kita tentuin ini masuknya ke distribusi apa. Nah, di sini saya perkirakan distribusi Poisson. Kenapa Poisson? Kita lihat jumlah percobaan sebesar 15.000 orang. Sedangkan untuk peluang yang terkena penyakit yaitu sangat kecil, yaitu sekitar 0,001. Maka nilainya itu berbanding terbalik antara jumlah percobaan dengan peluang. Jadi kita bisa menggunakan distribusi Poisson. Jadi itu berbanding terbalik. Jadi untuk jumlah percobaannya lebih besar daripada peluangnya. Di sini X-nya yaitu jumlah hitunglah peluangnya itu yang ini itu. Selanjutnya min itu rata-rata jumlah orangnya, yaitu 15.000 sama dengan 15.000 dikali 0,001. Oke, 1,5 dan kumulatifnya false. Kita cek hasilnya menggunakan sama dengan Poisson disk, yaitu kali ini titik koma min titik koma false. Hasilnya 0,1255.
Hasilnya berarti eh, peluang yang akan terdapat di 3 penduduk yang terkena penyakit ganas tersebut yaitu 0,1255. Yang selanjutnya kita baca nomor 4. Hitunglah peluang bahwa seorang yang melantunkan 3 uang koin logam sekaligus mendapatkan semuanya muka atau semuanya belakang untuk kedua kalinya pada lantunan kelima. Oke, nomor 4 ini masuknya ke distribusi binomial negatif karena yang dicari itu adalah jumlah percobaan sampai sukses ke R terjadi, bukan jumlah sukses dalam percobaan tetap dengan peluang sukses konstan di setiap percobaan. Nah, kita isi terlebih dahulu X-nya. X-nya itu kita bisa masukkan ke dalam total dari lantunan yang dilakukan yaitu 5. Lalu untuk number S-nya yaitu 2 karena muka dan belakang. Selanjutnya number F-nya yaitu kegagalan. Kegagalan berarti untuk rumus kegagalan itu X dikurang nih sama dengan 3. Nah, sekarang untuk probability yaitu 2 untuk probabilitanya itu 0,25 0,25 kumulatifnya false. Hasilnya menggunakan rumus neck binom sama dengan ini number F terlebih dahulu, titik koma, number S, habis itu titik koma, probability, titik koma, kumulatif, yaitu false. Kita enter, yaitu 0,1055. Oke, kita bisa lihat ya dari 4 soal kita bisa lihat hasilnya dari binomial, Poisson, dan binomial negatif dan distribusi multinomial. Kita lanjut sekarang ke software yang selanjutnya yaitu RStudio. Untuk apa? Kita untuk bandingkan di Excel ini. Oke. Oke, sekarang kita lanjut di RStudio. Di RStudio ini kita pilih file, ke new project. Kita tunggu sebentar. Ke existing directory, kita browse, kita letakkan file RStudio ini ke tempat yang kita inginkan. Lalu pilih open, create project. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, apabila tampilan sudah seperti ini, kita Ctrl Shift M. Oke. Kita pertama yaitu menginstal package dan mengaktifkannya. Kita Ctrl V. Nah, di sini itu menginstal package dan mengaktifkan package dengan menggunakan install package distr dan library distr. Kita Ctrl Enter. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, di sini sudah tertulis successfully. Kita lanjut yaitu mencari distribusi binomial. Kita Ctrl C, codingannya seperti itu. Kita enter terlebih dahulu, kasih jarak. Distribusi binomial underscore 014 yaitu 014 ini adalah 3 nim di belakang nim, 3 digit di belakang nim. Nah, di sini ada total percobaan NB itu 10, total percobaan dari Eva dan PB di sini ada peluang sukses. Peluang suksesnya itu 0,5 yaitu setengah-setengah tadi antara benar dan salah, dan jumlah sukses yang diharapkan itu 6.
yaitu untuk mencari peluang distribusi binomial, peluang dis binomial din debinom xb nb, bb. Habis itu print peluang seperti itu. Kita kontrol enter. Nah, kita bisa lihat di sini hasilnya itu 0,250. Sama ini sebenarnya seperti ini, bisa seperti itu. Tuh, 200. Ini pembulatan. Kalau di Excel itu biasanya pembulatan. Oke, sama untuk yang binomial, kita kasih jarak. Kita lanjut ke distribusi multinomial. Dengan seperti ini, sebentar. Distribusi multinomial 014 XML, yaitu XML ini 521 jumlah keberhasilan. Di sini 521. Nah, di soalnya. Habis itu size ML 014 8 jumlah percobaan itu 8 kali, yaitu PML 0,5 0,25 0,25 probabilitas keberhasilan multinomial. Nih, dari sini. Dari tabel juga bisa dilihat kalau sudah ada tabelnya. Untuk mempermudah RStudio prop multimedia, habis itu multinom XML digabungkan lagi, tentu habis itu kita print hasilnya. Kita kontrol enter, hasilnya 0,820. Kita lihat sama hasilnya. Habis itu kita lanjut, yaitu distribusi Poisson. Kita kontrol C, kita kasih jarak. Distribusi Poisson ini kita lambda P, yaitu rata-rata terkena penyakitnya itu 1,5 dan XP nya itu 3, jumlah kejadian yang dicari untuk yang terkena penyakitnya itu 3. Peluang dispersion, habis itu digabungkan peluangnya berapa, habis itu kita print hasilnya, kita kontrol enter, yaitu 0,1255 sama 0,1255 di sini. Kita lanjut yang terakhir, yaitu binomial negatif. Kita kontrol cek. Oke, di sini kita kasih jarak, jangan lupa biar rapi dan tidak tertumpuk. Di sini ada target trinomial KBN ini untuk target suksesnya yaitu 2, dan total percobaannya itu 5, dan kejadian itu 0,25. Peluang di binomial negatif, oke, KBN PBN, habis itu peluang distribusi binomial, habis itu kita print hasilnya. Kita kontrol enter. Di sini hasilnya itu 0,154. Kalau di 0,155 karena ini pembulatan. Tuh, sama 1547. Karena ini pembulatan. Nah, berarti kita sudah dapat di sini hampir sama saja yang di Excel maupun ini. Di sini untuk binomialnya yaitu hasilnya itu 0,250, dan untuk di multinomial yaitu 0,0820, dan untuk Poisson yaitu 0,1255, dan untuk di binomial negatif itu 155,4. Oke, sama dengan di Excel juga. Nah, baik, kurang lebihnya dari saya, Kavio dan Nifalik. Mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.